Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian semua sehat. Begitu juga dengan orang tua yang di rumah. Masih tetap semangat menemani dan mendampingi kalian. Hari ini kita akan belajar sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Jadi di sini ada dua garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, sehingga terbentuk sudut A1, A2, A3, dan A4. Begitu pula yang di bawahnya terbentuk sudut B1, B2, B3, dan B4. Dari sini kita bisa melihat bahwa sudut yang terbentuk ada 5, yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap A1 dengan B2, A2 dengan B1, A3 dengan B4, dan A4 dengan B3. Pada sudut-sudut yang sehadap, besar sudutnya adalah sama, sehingga diperoleh sudut A1 sama dengan sudut B2. Sudut A2 sama dengan sudut B1. Dan sudut A3 sama dengan sudut B4. Sudut A4 sama dengan sudut B3. Yang kedua, sudut yang terbentuk adalah sudut dalam berseberangan, yaitu sudut A3 dengan sudut B2, sudut A4 dengan sudut B1. Begitu pula untuk sudut luar berseberangan, sudut A1 dengan sudut B4 dan sudut A2 dengan sudut B3. Besar sudutnya bagaimana? Nah, dari kedua sudut ini, besar sudutnya sama seperti sehadap. A3 sama dengan sudut B2 dan sudut A4 sama dengan sudut B1. Begitu pula dengan sudut luar berseberangan. Sudut A1 sama dengan sudut B4 dan sudut A2 sama dengan sudut B3. Selanjutnya yang keempat dan yang kelima, sudut luar sepihak. Di sini kita perhatikan di luar, berarti posisinya sama-sama di luar. Sudut A1 dengan sudut B3, sudut A2 dengan sudut B4. Sedangkan sudut dalam sepihak, sudut A4 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B1. Bagaimana besar sudutnya? Pada sudut luar sepihak atau dalam sepihak, besar dari jumlah kedua sudutnya adalah 180. Sehingga sudut A1 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Begitupun yang lainnya. Sudut A2 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Dan terakhir sudut A3 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Ya. Nanti kita perhatikan contoh soalnya. Baik anak-anak, perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik potong P dan Q yang masing-masing terdiri dari 4, yaitu sudut P1, P2, P3, P4. Dan Q
Q1, Q2, Q3, dan Q4. Pertanyaannya, tentukan sudut-sudut A yang sehadap, B dalam berseberangan, C luar sepihak. Seperti tadi yang saya jelaskan, kita perhatikan gambarnya. Yang termasuk sudut yang sehadap. Berarti sudut P1 dengan sudut Q1. Sudut P2 dengan sudut Q2. Sudut P3 dengan sudut Q3. Dan terakhir sudut P4 dengan sudut Q4. Yang B, sudut dalam berseberangan. Berarti kita perhatikan sudut yang ada di dalam dan saling berseberangan. Berarti sudutnya adalah sudut P3 dengan sudut Q1 dan sudut P4 dengan sudut Q2, sama-sama di dalam dan saling berseberangan. Yang C, sudut luar sepihak. Kita perhatikan sudut-sudut yang ada di luar, yaitu P1, P2, Q3, dan Q4. Sepihak berarti sama-sama berada di sebelah kiri atau sama-sama berada di sebelah kanan. Sudut P1 dengan sudut Q4 dan sudut P2 dengan sudut Q3. Sekarang perhatikan kembali dengan seksama. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan. Ya. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada dua garis sejajar dipotong oleh dua garis yang lain sehingga membentuk seperti tenda orang Indian. Ya, di sini dan terbentuk segitiga. Yang diketahui adalah sudut BHI. Besarnya 140 derajat dan sudut GBH. Besarnya 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar A sudut ABH, B sudut EBG, C sudut BGH. Kita perhatikan gambarnya baik-baik. Kemudian jawabannya yang A, kita lihat ABH. ABH. Berarti kaitannya dengan sudut BHI. Berarti sudut ABH sama dengan, apa kaitannya? Ini adalah sudut yang saling sepihak. Maka 180 derajat dikurang dengan sudut BHI.
I. Jangan lupa nanti keterangannya sepihak. Berarti 180 derajat kurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Berikutnya yang B. Sudut EBG. EBG. Kita lihat. EBG. Nah, kita perhatikan garis EBA. Itu adalah garis yang saling berpelurus. Kita ingat kembali sudut yang saling berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut EBG sama dengan 180 derajat dikurang sudut GBH dikurang sudut ABH sama dengan 180 derajat kurang GBH 60 derajat kurang ABH 40 derajat. Sudah kita dapatkan dari yang A sama dengan 180 kurang 60 kurang 40. Maka diperoleh 80 derajat. Selanjutnya yang C. Sudut BGH. BGH. Bagaimana caranya? Maka tidak bisa langsung kita tentukan. Lebih baik kita lihat dulu sifat dari sudut yang bisa membantu. Yaitu, berarti sini saya hapus. Kita cari dulu sudut GHB sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut BHI. Karena itu adalah sudut yang saling berpelurus. Maka 180 derajat dikurang dengan 140 derajat sama dengan 40 derajat. Atau sudut ABH itu adalah dalam berseberangan dengan BHG. Lalu kita bisa tentukan sudut BGH sama dengan 180 derajat dikurang sudut GBH dikurang dengan sudut GHB sama dengan 180 derajat dikurang GBH 60 derajat, kemudian GHB 40 derajat sama dengan diperoleh hasilnya 80 derajat. Atau yang paling mudah adalah sudut EBG sama dengan sudut BGH. Itu adalah dalam berseberangan. Jadi tidak hanya ada satu cara dalam penyelesaian soal. Bisa ada beberapa cara dan ambillah cara yang paling mudah. Sekian materi kita hari ini, sampai di sini. Salam Fransiskus Pace Ebene. Sampai jumpa lain kali.